Nah, peran merek sendiri nih ya, eh, atau branding ya. Eh, Merek itu mengidentifikasi pembuat produk dan memungkinkan konsumen untuk memberikan tanggung jawab atas kinerjanya pembuat atau produsen. Nah, merek itu melakukan sejumlah fungsi baik bagi konsumen maupun perusahaan. Jadi peran merek itu sebenarnya ada dua. Jadi peran merek bagi konsumen dan juga untuk perusahaan itu sendiri. Pertama nih ya, kita jelaskan peran merek untuk konsumen. Nah, peran merek untuk konsumen itu adalah janji antara perusahaan dan konsumen. Nah, ini berarti sebuah penetapan ekspektasi konsumen dan mengurangi resiko mereka. Nah, sebagai imbalannya atas loyalitas pelanggan, perusahaan berjanji untuk secara andal memberikan pengalaman positif yang dapat diprediksi dan serangkaian manfaat yang diinginkan dengan produk dan layanannya. Sebuah merek bahkan mungkin tidak dapat diprediksi jika itu yang diharapkan konsumen, tetapi kuncinya adalah memenuhi atau melebihi harapan pelanggan dalam memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Konsumen Selanjutnya ada internal branding atau branding yang kita lakukan untuk mengasih paham para karyawan tentang apa sih brand kita gitu. Jadi pemasar sekarang itu harus menyampaikan janji merek. Mereka harus mengadopsi perspektif internal untuk memastikan karyawan dan mitra pemasaran menghargai dan memahami pengertian branding dasar, bagaimana mereka dapat membantu atau merugikan ekualitas merek kita sendiri. Jadi yang dimaksud di sini adalah di mana karyawan kita itu bisa tahu karyawan kita itu bagaimana dia bisa membantu atau bisa merugikan merek kita sendiri. Jadi branding internal itu terdiri dari kegiatan dan proses yang membantu menginformasikan dan menginformasi karyawan tentang merek. Jadi kita memberikan informasi-informasi tentang merek kita atau brand kita sendiri, perusahaan kita sendiri, untuk mengetahui apakah karyawan itu bisa membantu atau merugikan itu. Kemudian pemasar harus holistik, melangkah lebih jauh dan melatih serta mendorong distribusi dealer untuk melayani pelanggan mereka dengan baik. Dengan buruknya, dealer terlatih atau perantara lainnya dapat merusak yang terbaik upaya untuk membangun citra merek yang kuat. Jadi yang dimaksud di sini adalah kita memberikan informasi-informasi kepada karyawan untuk membawa brand kita untuk menjadi brand yang bagus gitu. Intinya dari internal branding ini kita membranding brand kita sendiri untuk orang-orang dalam. Oke, jadi ada tahap-tahap brand internal sendiri. Yang pertama ada choose the right moment. Pilihlah waktu yang tepat. Yang dimaksud pilihlah waktu yang tepat ini adalah pilih momen yang tepat. Titik baliknya adalah peluang ideal untuk menarik perhatian karyawan dan imajinasi. Setelah itu, menjalankan branding internal, kampanye untuk menyertai reposisi eksternalnya. Kampanye iklan beyond. Kedua adalah link internal atau external marketing. Internal dan external marketing yang dimaksud di sini nomor 2 itu internal and external message must match. Jadi internal, informasi internal dan eksternal itu harus cocok, harus sesuai, harus sama. Kemudian yang ketiga adalah bring the brand alive for employees. Jadi bawalah brand kalian sendiri, perusahaan kalian sendiri ini hidup untuk karyawan-karyawan mereka. Maksudnya adalah kalian harus bisa menghidupkan nama kalian sendiri untuk karyawan-karyawan kalian. Kemudian yang keempat adalah keep it simple. Keep it simple ini adalah jangan terlalu rumit untuk memikirkan apa yang akan direaksikan oleh karyawan. Jadi fokus on the key brand pillars. Jadi fokus dengan brand pilar kalian, fondasi kalian sendiri, dan keep it simple intinya seperti itu. Apa itu arsitektur merek? Dalam bidang manajemen merek, arsitektur merek adalah struktur merek dalam sebuah entitas organisasi. Ini adalah cara merek
dalam suatu perusahaan portfolio terkait dan dibedakan satu sama lain. Arsitektur merek harus menentukan liga branding yang berbeda dalam organisasi. Bagaimana merek perusahaan dan submerek berhubungan dan mendukung satu sama lain, dan juga bagaimana submerek mencerminkan atau memperkuat tujuan inti merek korporat tempat mereka berada. Seringkali keputusan tentang arsitektur merek berkaitan dengan bagaimana mengelola merek induk dan keluarga submerek. Mengelola arsitektur merek untuk memaksimalkan nilai pemegang saham bisa sering termasuk menggunakan penilaian merek teknik model. Orang mungkin menganggap perancangan arsitektur merek sebagai proses terintegrasi dalam membangun merek melalui pembentukan hubungan merek di antara opsi branding dalam lingkungan kompetitif. Arsitektur merek suatu organisasi setiap saat sebagian besar merupakan warisan masa lalu pengelolaan keputusan serta realitas kompetitif yang dihadapi merek di pasar. Apa itu ekuitas pelanggan? Ekuitas pelanggan adalah total nilai seumur hidup pelanggan gabungan dari semua pelanggan perusahaan. Dalam menentukan nilai suatu perusahaan, penting untuk mengetahui seberapa besar nilai basis pelanggannya dalam kaitan dengan pendapatan di masa depan. Semakin besar ekuitas pelanggan, semakin banyak pendapatan di masa depan seumur hidup kliennya. Ini berarti bahwa perusahaan dengan ekuitas pelanggan yang lebih tinggi rata-rata dapat memperoleh lebih banyak uang dari pelanggannya daripada perusahaan lain yang identik dalam semua karakteristik lainnya. Akibatnya perusahaan dengan ekuitas pelanggan yang lebih tinggi lebih berharga daripada perusahaan yang tidak memilikinya. Ini mencakup niat baik pelanggan dan mengekstrapolasinya dalam masa pelanggan. Istilah ini keliru karena istilah tersebut tidak ada hubungannya dengan arti tradisional ekuitas. Ada 3 pendorong ekuitas pelanggan yang semuanya mengacu pada 3 sisi dari hal yang sama. Yang pertama, nilai ekuitas. Bagaimana pelanggan menilai produk atau layanan yang disediakan oleh perusahaan. Kedua, ekuitas merek. Apa yang dinilai pelanggan tentang nilai merek di atas nilai objektifnya. Dan yang ketiga, ekuitas retensi. Kecenderungan pelanggan untuk tetap menggunakan merek bahkan ketika harganya lebih tinggi dari produk yang sama.